A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya alimullah ma'alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arana al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arana al-batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman warzuqna tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Ghafur Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur adalah milik Allah, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita. Dan karena rahmat dari Allah kembali kita berjumpa di channel iDream TV dalam program Tarbiyatul Aulad, di mana kita akan belajar tentang bagaimana mendidik anak-anak kita agar menjadi pribadi yang baik, ya, pribadi yang soleh. Tidak lupa kita baca salawat dan salam Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan Nabi warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima salawat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para nabi dan para rasul, wabil khusus Rasulullah Muhammad SAW. Dan semoga kita termasuk ke dalam kelompok orang yang akan berbahagia ketika berjumpa dengan Allah nanti di yaumul mahsyar, dijauhkan dari siksa api neraka, dimasukkan ke dalam jannah, dan dipertemukan dengan Rasulullah Muhammad SAW. InsyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat iDream yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, masih membahas tentang pendidikan seks, ya, di dalam Islam terhadap anak-anak kita, ya. Yang kita lihat teori-teorinya berdasarkan buku yang ditulis oleh Syekh Dr. Abdullah Nasuirwan dalam kitabnya yang berjudul Tarbiyatul Aulad fil Islam, ya. Di mana salah satu etika yang harus diperhatikan oleh seorang muslim dan juga diajarkan kepada anak-anak mereka, ya, dalam konteks pendidikan seks, ya, adalah etika pergaulan antara orang dewasa dengan remaja. Jadi di dalam dalam kamus, ya, bahasa Arab ada yang disebut dengan al-amrad. Al-amrad ini adalah remaja yang usianya, ya, kisaran 10 hingga 15 tahun, ya, yang ditandai dengan belum tumbuhnya janggut, ya. Jadi laki-laki itu disebut dewasa kalau di Arab kalau udah ada jenggotnya, gitu, ya. Tapi kalau belum ada jenggotnya disebutnya sebagai al-amrad, ya. Ya, remaja yang belum tumbuh janggut, ya, yang usianya kisaran 10 hingga 15 tahun. Nah, dalam hal ini Syekh Dr. Abdullah Nasuirwan juga menekankan pentingnya kita, ya, sebagai orang dewasa dan juga anak-anak kita nih, ya, calon orang-orang dewasa, gitu kan, atau ketika mereka berhadapan dengan orang dewasa, bahwa, ya, di dalam Islam, ya, ada batasan, ya, orang dewasa ketika bergaul dengan amrad, ya, dengan al-amrad ini, ya, dengan remaja-remaja ini. Itu tidak boleh kemudian leluasa, tidak boleh terlalu leluasa, tetapi harus dijaga etikanya. Nah, dalam hal ini saya Dr. Abdullah Nasuirwan mengatakan orang dewasa, ya, melihat amrad, ya, melihat para remaja, ya, berinteraksi dengan para remaja, ya, ABG, gitu, ya, baik ini, ya, konteksnya tentu yang laki-laki dengan laki-laki, ya, perempuan dengan perempuan. Nah, itu hukumnya mubah, boleh, ya, jika memang ada hajat, ya, atau ada alasan yang mendesak seperti jual beli, ya, mengambil dan memberi, mengobati, mengajar, ya. Ngajar, kalau guru kan ngajar, gitu kan, ngajarin anak-anak itu, ya. Itu boleh, nggak ada masalah. Tapi gitu kan, itu yang kategorinya boleh, boleh kalau memang ada hajat tadi, hajatnya adalah mendesak, ya, hajatnya ada seperti jual beli, ya, kita bisnis, gitu kan, atau kemudian mengambil sesuatu atau memberi sesuatu kepada dia, nggak ada masalah, gitu kan. Atau juga kita mengobati karena dia sakit, atau mengajarkan dia karena dia murid kita, ya, di sekolah, begitu. Itu tidak ada masalah, itu boleh, atau keperluan yang sejenis lain, gitu kan. Tetapi dalam konteks bergaul dengan mereka, ya, orang-orang dewasa, untuk menikmatinya, menikmati ketampanannya, ya, menikmati kecantikannya, ya,
Kan ada juga ya orang-orang dewasa yang suka dengan yang laki-laki ya, suka melihat ketampanan anak-anak remaja. Ada. Dan itu memang bagian dari bagian dari ya fitrah jiwanya manusia itu begitu ya. Laki-laki itu sih suka juga ngelihat yang tampan-tampan. Perempuan juga suka ngelihat yang cantik-cantik gitu. Suka melihat. Nah, kalau konteksnya melihat itu karena suka itu tadi ya. Nah, ini kata saya Dr. Abdullah Nasiulwan, itu hukumnya haram. Kita orang dewasa ya, bergaul dengan anak-anak remaja ya, ini waspadai gitu kan. Kalau konteksnya di situ tidak ada hajat, tapi memang kita senang aja itu kalau udah dia datang atau kita ke rumah dia atau kita ketemu sama dia, ya, kita gurunya senang lihat dia karena dia tampan gitu kan. Ada itu. Ya. Hasrat itu, perasaan itu ada. Ya. Suka ngelihat anak-anak yang tampan, ya. Yang klimis, ya, yang rapi, yang tampan lah gitu. Ya. Nah, ini bahasa Arabnya itu mereka itu kan disebut amrad gitu kan, al-amrad. Nah, hukumnya itu kalau kita bergaul ya, ketemu mereka dalam konteks untuk karena suka gitu kan, itu hukumnya haram. Tapi kalau ada hajat ya tidak apa-apa. Boleh. Kenapa itu diharamkan? Karena itu bisa mendorong munculnya syahwat ya, dan mengarah kepada fitnah. Ini anak laki-laki, kita laki-laki itu kan. Nah, ini anak perempuan, kita perempuan. Kalau diikuti itu tadi ya, perasaan itu, nah khawatirnya kemudian muncul syahwat ya, nanti kalau perempuan ya jadinya lesbi, ya, praktek lesbian. Ya, kalau laki-laki nanti ya jadinya prakteknya homoseksual gitu kan. Gitu ya. Nah, dan itu ada ya, sering terjadi. Ya, cuman seringnya off the record lah. Karena ada orang-orang sebut dengan bukan pedofil sukanya remaja gitu kan, spesialis ya. Homoseksual yang mengincar para remaja itu banyak. Ya, dan bahkan banyak para remaja yang kemudian menjadi homoseksual ya gara-gara ya itu tadi ya. Banyak orang-orang dewasa ya yang menjadi homoseksual karena ketika remajanya itu menjadi korban. Nah, makanya kemudian pergaulan antara orang dewasa walaupun sesama jenis gitu, ini ada aturannya, ada etikanya. Yang dijelaskan oleh saya Dr. Abdullah Nasiulwan. Kalau misalnya itu dilanggar, itu khawatirnya tadi ya, menimbulkan kemudian gejala-gejala, fenomena-fenomena LGBT. Dan itu adalah satu hal yang bahaya. Dan itu kemudian harus kita pahami sebagai sebuah aturan syariat begitu kan. Ya mungkin kita merasa saya emang nggak suka. Setan itu bisa masuk dengan mudah ya menyelinap ke dalam hati manusia. Nah, lebih baik kita mencegah sebelum kemudian kita kena penyakit. Nah, karena itu kemudian Allah sudah menegaskan kalau bab pandangan, ya, bab lihat melihat, ya, walaupun kepada sesama jenis begitu. Ya, Allah katakan di dalam surah An-Nur kan ayat yang ke-30 ya. Qul lil mu'minina yaghudduna min absarihim wa yahfazu furujahum. Dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Kepada siapa? Ya kepada laki-laki dan perempuan. Ya, kan tidak disebutkan secara spesifik ya hanya kepada perempuan. Kepada laki-laki juga sama. Pandangan kita, kemaluan kita harus dijaga. Karena yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Itu menjaga kesucian kita. Ya. Jangan sampai kita terjebak perilaku LGBT. Anak-anak kita juga kita ajarin tuh, jangan sampai mereka menjadi korban ya orang-orang dewasa yang mengidap penyakit LGBT tadi. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu perbuat. Orang mungkin nggak ngeh ya, kita ternyata suka ngelihat anak-anak remaja yang tampan-tampan itu, padahal kita laki-laki atau kita perempuan. Tapi kan Allah tahu. Ya. Ini harus kita jaga. Banyaklah ceritanya gitu kan. Ya. Wanita-wanita muslimah yang kemudian ya karena melanggar masalah bab ini tadi terjebak kepada perilaku LGBT. Makanya kan ada tuh ya gerakan
Muslim LGBT, apa itu, ada di Inggris itu ya, komunitasnya. Ya, dia Islam tapi kemudian terjebak perilaku LGBT, ya pengen aman dan diakui, ya dibuatlah tuh. Jadi ngaco kan kesana kemari. Dalam hal ini para ulama salaf, kata saya Dr. Abdullah Nasiruan, sangat menjauhi amrad, yang berwajah tampan, yaitu menjauh dari memandangnya dan duduk bersamanya. Ulama kita dulu aja, ketika konteksnya pergaulan ya, antara dia dengan remaja-remaja ini yang tampan-tampan, yang cantik-cantik, mereka menjaga diri, ya, tidak suka memandang mereka berlama-lama tanpa hajat tadi ya, dan juga kemudian tidak suka juga duduk-duduk kumpul-kumpul dengan mereka tanpa hajat tadi gitu, sekedar duduk menikmati momen. Enggak, kalau duduk ngajar kan wajar ya, ada hajat duduk jual beli nggak ada masalah, tapi kalau nggak ada hajat sekedar menikmati momen kebersamaan, nah itu yang dijauhi oleh para ulama salaf. Dirinci oleh Syekh Dr. Abdullah Nasiruan, beliau mengatakan, Al Hasan bin Zakwan berkata, janganlah kalian duduk bersama dengan anak-anak orang kaya karena mereka memiliki paras yang seperti perawan dan mereka itu fitnah yang lebih besar daripada perempuan. Kadang-kadang anak-anak orang kaya ini karena terjaga itu kan, laki-lakinya wajahnya itu kayak perempuan gitu kan. Nah, ini juga bisa memancing LGBT ya bagi seorang muslim. Ini harus hati-hati. Sudah diingatkan oleh Al Hasan bin Zakwan. Kemudian Sufyan Ats-Tsauri masuk ke tempat pemandian, lalu masuklah seorang anak yang berparas tampan. Maka Sufyan berkata, keluarkanlah anak ini karena aku melihat bersama setiap perempuan ada satu setan dan bersama setiap anak remaja yang tampan ada 17 setan. Kasar banget ini Sufyan Ats-Tsauri. Jadi ternyata anak-anak remaja ini ya menjadi daya tarik ya, karena di situ dikelilingi jadi ada 17 setan. Kemudian kata Syekh Dr. Abdullah Nasiruan, seorang laki-laki datang kepada Imam Ahmad membawa seorang anak yang berparas tampan, maka Imam Ahmad berkata kepadanya, apa hubunganmu dengan anak ini? Ia menjawab, ia anak saudaraku. Anak saudariku berarti kan keponakannya. Imam Ahmad berkata, janganlah engkau membawanya lagi kemari dan janganlah engkau berjalan bersamanya di jalan, supaya tidak ada prasangka buruk kepadamu dari orang yang tidak mengenalmu dan dari orang yang mengenalmu. Jadi itu tadi ya, anak-anak muda ya, para remaja yang tampan-tampan ini, apa sih namanya kalau istilah sekarang saya lupa. Anak-anak ini punya daya tarik ya, yang bisa menyeret orang dewasa ya, terjebak perilaku LGBT. Sa'id bin Al-Musayyab berkata, apabila kalian melihat seorang laki-laki menatap tajam kepada seorang anak remaja yang berparas tampan, maka awasilah laki-laki itu. Ini ya kita bisa cam itu kan. Di dalam, misalnya di dalam majelis gitu kan, kemudian ada anak laki-laki tampan, kemudian ada yang menuntut aja cowok itu ya. Nah, ini waspadailah kata Sa'id bin Musayyab. Nah, bisa jadi itu orang homo gitu ya. Atau guys gitu ya. Nah, kalau udah kayak gitu bahaya itu. Nah, dan banyak kasus ya kalau di Indonesia itu kasus-kasus sodomi yang kemudian berujung kepada pembunuhan yang dilakukan oleh orang-orang dewasa terhadap remaja-remaja. Ini juga perlu kita waspadai. Nah, ini ya orang tua harus paham ya. Sadar anaknya tampan, jangan kemudian dibiarkan mereka ya, kesana kemari tanpa jelas, tanpa hajat, dan mau aja ya dibiarin aja ya di rumah siapa gitu, nggak boleh ya, tanpa pengawasan. Harus kita awasi dia ada di mana, sampai nanti ditumbuh jenggot dan kumisnya. Kalau udah ada jenggot kumisnya, insya Allah ya daya tarik itu hilang ya, udah berkurang ya. Yang muncul adalah ya, kejantanan, kedewasaan seorang lelaki. Nah, ini yang kemudian orang tua harus paham. Nah, hikmah diharamkannya melihat amrad ya, kata saya Dr. Abdullah Nasiruan, itu bukan tanpa alasan yang mendesak ya. Jadi ada alasannya, ada hikmahnya.
Jadi hikmah diharamkannya melihat amrod tanpa ada alasan yang mendesak adalah karena takut terjatuh pada perbuatan yang keji sebagai tindakan preventif, yaitu sa'adu zara'i ya dalam bahasa usul fikihnya. Nah, jadi jangan sampai kemudian kita terjebak kepada perilaku ya, yang kemudian dinilai sebagai perbuatan keji, yaitu homoseksual, ya, LGBT. Nah, karena itu kemudian kita harus menjaga diri kita. Nah, seorang muslim yang bertakwa kepada Allah adalah mereka yang selalu bertindak hati-hati demi menjaga agamanya, akhlaknya, dan juga pendengarannya. Dan dia juga akan selalu menjaga dirinya dari hal-hal yang bisa membuatnya dituduh ya sebagai orang buruk. Ya kayak itu tadi ya. Jangan sampai orang menyangka kita ini suka sesama jenis gara-gara terpesona dengan anak yang tampan. Nah, ya makanya jangan ngelihat itu kalau udah waduh cakep banget ya anak. Jangan kemudian kita ikutin tuh. Pelengos kemana lah gitu ya. Anak-anak kita juga diajarin ya. Yang tampan-tampan itu kemudian tidak sering-sering menampakkan ketampanan mereka di hadapan orang, apalagi share-share foto ya di medsos. Jangan lah ya. Enggak boleh gitu ya. Cukuplah dirimu ya, dan keluargamu ini yang menikmati mengetahui kamu orang tampan, anak tampan. Ya, orang lain kamu batasi supaya tidak ada fitnah. Nah, kalau di Arab kan pakai serban terus bisa pakai apa namanya dijadiin cadar gitu kan. Ya, kalau di kita pakai apa? Masker paling kan ya. Ya, kalau anak-anak kita yang tampan-tampan itu ya sebelum tumbuh jenggot dan kumis suruhlah dipakai masker dulu ya. Kalau ke ruang publik supaya kemudian tidak menjadi fitnah bagi orang lain. Ya. Kan aset Abi Kenji, ya, aset biar kita bisa masuk surga ya, bukan aset kemudian menyebabkan kita masuk ke dalam nerakanya Allah. Ya. Demikian sahabat Dream ya, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, yang benar datangnya dari Allah dan yang salah semata-mata dari kealfaan dan kelapan saya pribadi. Saya Abi Kenji pamit undur. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.